Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang saya banggakan, mari kita awali pertemuan kita pada mata kuliah Fikih Mawaris pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi perkuliahan pada pertemuan kali ini adalah pengantar ilmu mawaris, di mana dalam pengantar ilmu mawaris ini akan disampaikan terkait dengan pengertian ilmu mawaris, pengertian warisan, juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang warisan. Ada ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang warisan. Kemudian ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang warisan, dan juga ada ijma' ulama, kemudian juga ada ijtihad ulama. Di samping itu juga akan menjelaskan terkait dengan urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu mawaris. Kenapa kita harus mempelajari ilmu mawaris? Kemudian juga mencakup istilah-istilah yang biasa digunakan dalam ilmu mawaris. Pengertian warisan. Pengertian secara bahasa, al-miros dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa yarisu irsan wa mirosan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian secara syariah. Sedangkan makna al-miros menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i, yaitu benda-benda yang mempunyai nilai jual atau mempunyai nilai kekayaan, seperti premi asuransi dan lain sebagainya. Kemudian urgensi ilmu mawaris. Ilmu mawaris akan dicabut. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari ilmu mawaris? Karena ilmu mawaris akan dicabut. Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan perintah untuk mempelajari ilmu mawaris, sebab ilmu waris itu setengah dari semua cabang ilmu. Ada hadis dari A'raj yang artinya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." Kenapa penting? Yang pertama yaitu ilmu waris akan dicabut oleh Allah. Untuk agar supaya ilmu ini tidak keburu-buru dicabut, maka harus kita pelajari. Yang kedua adalah perintah khusus dari Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku hanya manusia yang akan meninggal, dan ilmu waris akan dicabut, lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan, namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya." Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Bahwa ilmu mawaris ini diperintahkan langsung oleh Nabi untuk kita pelajari. Yang ketiga, belajar ilmu mawaris sejajar dengan belajar Al-Quran. Ini yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, bahwa pelajarilah ilmu mawaris karena dia
seperti mempelajari Al-Quran. Yang keempat, menghindari perpecahan keluarga. Dengan ilmu mawaris, insya Allah keluarga akan menjadi tentram jika memang diamalkan, karena seringkali di antara penyebab perpecahan keluarga adalah masalah harta warisan. Karena mereka semua belum memahami tentang ilmu mawaris sehingga pembagiannya tidak sesuai dengan ilmu mawaris. Yang kelima adalah selamat dari ancaman akhirat. Bahwa ilmu mawaris ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran secara jelas, bahkan lebih jelas dari perintah-perintah yang lain. Oleh karena itu, melaksanakan ilmu mawaris sama dengan melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan ilmu mawaris sama dengan meninggalkan perintah Allah. Dalil hukum waris. Yang pertama ada ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 8 sampai dengan 7. Nanti bisa dilihat terjemahnya dalam Al-Quran terjemah, bahwa surat An-Nisa ayat 8, 7 dan 8 ini menjelaskan tentang bagian-bagian warisan secara perinci, seperti halnya menjelaskan bahwa anak laki-laki atau seorang laki-laki juga bisa mendapatkan bagian dari orang tuanya, dan seorang wanita juga bisa mendapatkan bagian dari orang tuanya. Kemudian ada ayat surat Al-Anfal ayat 75. Ini menjelaskan tentang ulul arham. Kemudian juga ada ayat yang lainnya. Kemudian ada dalil-dalil hadis. Yang pertama ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hikul faraidu bi ahliha, fama baqiya faliulil rojuli dakarin. Ini hadis menjelaskan bahwa berikanlah bagian-bagian dari harta warisan itu kepada ahlinya. Sisanya adalah untuk bagian laki-laki. Kemudian ada hadis dengan Usamah bin Zaid an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya la yarisul muslimu al kafiroh walal kafiru al muslimah. Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan seorang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim, dan seterusnya. Kemudian ada lagi dalil ijma', yaitu, dan juga ada dalil berdasarkan ijtihad ulama. Silakan nanti dipelajari. Kemudian kita lihat sebenarnya apa perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Yang pertama, waris waktu pemberiannya adalah setelah wafat. Hibah waktu pemberiannya sebelum wafat, wasiat setelah wafat. Waris penerimanya adalah ahli waris. Hibah penerimanya siapa saja termasuk ahli waris. Wasiat selain ahli waris. Besarnya waris ditetapkan dengan ilmu faraid. Hibah bebas, wasiat maksimal sepertiga dari peninggalan. Hukum waris wajib, hukum hibah sunnah, hukum wasiat juga sunnah. Ini skema perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat yang kadang-kadang ini terjadi di masyarakat kita, dan juga bisa menimbulkan salah pengertian terkait dengan warisan, hibah, dan wasiat. Kemudian ada istilah-istilah dalam ilmu waris. Ada tarikah atau tirkah, adalah harta tinggalan dari orang yang meninggal. Apa saja yang harta-harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal nantinya akan disebut sebagai tirkah. Kemudian farad. Farad adalah bagian harta yang didapat oleh seorang ahli waris yang telah ditetapkan langsung oleh nas Al-Quran, as-sunnah atau ijma' ulama. Farad adalah bilangan pecahan berupa setengah, sepertiga,
1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, ini hanya ada 6 kelompok. Kemudian ada ashabul furud. Ashabul furud adalah sesuai dengan namanya, berarti orang-orangnya, yaitu orang-orang yang mendapat warisan secara fard. Mereka adalah ahli waris yang punya bagian yang pasti dari warisan yang diterimanya. Contoh ashabul furud adalah suami, istri, ibu, ayah, dan lainnya. Suami misalnya bagiannya adalah setengah jika mayitnya tidak meninggalkan anak, 1/4 jika mayitnya meninggalkan anak. Kemudian ada asobah. Istilah asobah berposisi sebagai lawan dari fard, yaitu bagian harta yang diterima oleh ahli waris yang besarnya belum diketahui secara pasti, karena harta itu hanya sisa dari apa yang telah diambil sebelumnya oleh ahli waris, ashabul furud. Kemudian saham. Saham adalah istilah yang menyebut bagian harta yang diberikan kepada setiap ahli waris yang berasal dari asal masalah, atau disebut juga jumlah kepala mereka. Saham itu adalah bagian-bagian dari tiap kelompok, tiap orang, yang berupa hasil dari furud yang dibagikan, hasil dari asal masalah yang dibagi oleh furud. Kemudian nasab. Nasab adalah hubungan seorang secara darah, baik hubungan ke atasnya seperti ayah kandung, kakek kandung, dan seterusnya. Hubungan ke atas ini disebut abuwah. Bisa juga hubungan seseorang ke arah bawah keturunannya, seperti dengan anak kandungnya, seperti dengan cucunya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi istilah al-fara'u. Bila kita temukan di dalam ilmu waris, maksudnya adalah anak laki-laki atau anak perempuan dari almarhum yang akan dibagi hartanya. Termasuk juga anak dari anaknya cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Bila disebut al-far'ul waris, maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan atau ahli waris anak-anak tersebut ke bawahnya. Kemudian al-asal. Istilah al-asal di sini adalah ayah kandung dan ibu kandung. Juga termasuk ayah kandung atau ibu kandung dari ayah kandung atau kakek, dan kakek atau nenek yang merupakan ayah dan ibunya ayah ini disebut juga al-jaddu sahih. Al-jaddu sahih atau kakek yang sahih, yaitu bapaknya bapak. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum membagikan waris. Yang pertama, semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya dengan catatan tidak boleh berlebihan. Kemudian hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Nah, utang ini ada utang kepada manusia dan juga ada hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia adalah hutang piutang uang atau hutang piutang barang. Adapun hutang piutang kepada Allah ini berkait dengan misal belum membayar zakat, belum membayar nadar, atau juga belum membayar kafarat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wajib menunaikan wasiat bila meninggalkan wasiat, asalkan tidak melebihi 1/3 hartanya. Demikian pengantar ilmu mawaris. Mudah-mudahan para mahasiswa sekalian bisa memahaminya dari awal sampai akhir dan juga bisa menghafal istilah-istilah dalam ilmu mawaris ini, sehingga nantinya sudah tidak kaget lagi ketika menemukan istilah tersebut di materi-materi selanjutnya.
Silahkan untuk dipahami. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silahkan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam satu lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.